Langsung aja nih, emang ekonomi kapitalis bisa dipidana? Banyak dong yang dipenjara. Ya banyak Semua lah. pengusaha dipenjara. Semua pebisnis. Iya, jelas. Barusan negara kita bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Berarti seluruh penyelenggara negara yang berkaitan dengan bisnis ekonomi dengan negara kapitalis harus dianggap penganut ekonomi kapitalis dan harus dipidanakan karena itu adalah paham ekonomi yang salah ya. Mas Gaib langsung bengong ini juga loh. Kita bukan penganut komunis ya. Kalau kita penganut komunis wajar kayak gitu kali. Tapi Bang, kenapa tiba-tiba hakimnya menyebutkan kata kapitalis sebagai bagian dari putusan? Apakah karena Pak Prabowo sering pidato kapitalis, kita harus meninggalkan ekonomi kapitalis gitu? Ya, tidak dijelaskan soal kaitannya dengan pidato Pak Prabowo, tapi beliau hakim menganggap itu sesuatu yang bisa memberatkan karena Tom punya paham itu, sehingga kepentingan bisnis selalu dikedepankan daripada kepentingan publik. Padahal kita kan penganut pasal 33 ya, yang mengatakan prinsip kekeluargaan Pancasila adalah bagian dari gagasan ekonomi kita. Tapi saya merasa ya janggal saja sebuah paham dihukum. Sebuah paham dihukum. Ya, paham dihukum itu aneh. Kecuali itu, memang paham yang bertentangan dengan paham, ya kayak misalnya komunis gitu. Ya paham itu kan ada di sini gitu ya. Di kepala. Di kepala pikiran gitu ya. Lalu kalau dia diterapkan kan gampangnya begini. Kalau menteri yang dipilih adalah penganut kapitalis dan paham itu terlarang, yang salah presidennya dong. Kenapa dipilih? Pasal 17 Undang-Undang Dasar itu eksplisit menyebutkan bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri. Itu pembantunya yang punya paham kapitalis. Siapa yang milih pembantu? Adalah penganut kapitalis juga. Nggak mungkin dia anti paham ekonomi kapitalis, memilih pembantu yang kapitalis. Jadi kalau paham itu dianggap salah, yang menentukan orang yang paham ekonomi itu sebagai menterinya, salah dong.